Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Dewi Puspitasari dari kelas 1C. Kali ini aku mau membedah buku. Buku ini berjudul tentang Fikih Ibadah Orang Sakit yang dituliskan oleh Bapak Uut Gufron, dicetak pada bulan Januari tahun 2020. Jadi di halaman pertama buku ini membahas tentang memahami makna sakit. Pandangan Islam tentang sakit dan penyakit. Sakit dan penyakit merupakan suatu peristiwa yang selalu menyertai hidup manusia. Istilah penyakit dan keadaan sakit sering tertukar dalam penggunaannya sehari-hari, padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Sakit adalah gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas, termasuk keadaan organisme sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosialnya. Ada juga yang menyebutnya bahwa sakit adalah sebagian suatu keadaan yang tidak menyenangkan yang menimpa seseorang sehingga seseorang menimbulkan gangguan aktivitas sehari-hari, baik itu dalam aktivitas jasmani, rohani, dan sosial. Dalam pandangan lain, menyebutkan bahwa sakit adalah suatu keadaan dari badan atau sebagian dari organ badan di mana fungsinya terganggu atau menyimpang. Dengan kata lain, penyakit adalah istilah medis yang digambarkan sebagai gangguan dalam fungsi tubuh yang menghasilkan berkurangnya kapasitas. Penyakit terjadi ketika keseimbangan dalam tubuh tidak dapat dipertahankan. Sementara itu, keadaan sakit terjadi pada saat seseorang tidak lagi berada dalam kondisi sehat yang normal. Contohnya pada penderita penyakit asma, ketika tubuhnya mampu beradaptasi dengan penyakitnya, maka orang tersebut tidak berada dalam keadaan sakit. Unsur penting dalam konsep penyakit adalah pengukuran bahwa penyakit tidak melibatkan bentuk perkembangan, bentuk kehidupan baru secara lengkap, melainkan perluasan dari proses-proses kehidupan normal pada individu. Di hadapan Allah, orang yang memiliki penyakit maupun orang yang dalam keadaan sakit bukanlah orang yang hina. Mereka justru memiliki kedudukan yang sangat mulia. Bahkan Allah menjanjikan kepada orang yang sakit apabila ia bersabar dan berikhtiar dalam sakitnya, Allah akan menghapus dosa-dosa. Tidaklah seorang muslim tertimpa derita dari penyakit kecuali Allah hapuskan dengannya dari sakit tersebut kejelekan dosa-dosanya sebagaimana gugurnya dedaunan sebuah pohon. HR Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud. Lebih jauh kalau kita cermati kisah yang menimpa Nabi Ayub, maka kita akan menjumpai perilaku hamba yang soleh yang dicintai Allah dengan cara diberi penyakit. Dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang." Maka kami pun memperkenalkan seruannya itu, lalu kami melenyapkan penyakit yang ada pada dirinya, kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Terus selanjutnya jenis penyakit dan upaya penyembuhannya. Manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Oleh karenanya penyakit yang diderita manusia bersumber pada dua hal tersebut, yakni penyakit jasmani dan rohani. Allah memberikan gambaran bahwa penyakit digolongkan menjadi dua, yaitu penyakit hati dan penyakit jasmani. Ayat yang memberi gambaran adanya penyakit hati adalah surat At-Taubah ayat 14. "Perangilah mereka, niscaya Allah akan menghancurkan mereka dengan perantaraan tangan-tanganmu, dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka serta menyembuhkan hati orang-orang yang beriman." Sedangkan ayat yang memberi gambaran tentang penyakit jasmani adalah surat Asy-Syu'ara, "Dan Tuhanku yang Dia memberi makan dan minum kepadaku, dan apabila aku sakit Dialah yang menyembuhkan aku, dan yang akan mematikanku kemudian akan menghidupkan aku kembali." Al-Quran selain memaparkan tentang jenis-jenis penyakit juga memaparkan tentang obatnya. Menurut Al-Quran, obat tidak hanya zat yang bisa menyembuhkan penyakit jasmani saja, tetapi zat yang bisa mengobati penyakit hati atau keduanya. Sementara obat yang disebut Al-Quran ada dua, yaitu Al-Quran sendiri dan madu. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa salah satu fungsi Al-Quran adalah sebagai obat. Allah berfirman,
Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidak menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jelasnya Al-Quran mengingatkan kepada umat manusia bahwa yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang berkuasa memberi kesembuhan baik penyakit jasmani maupun rohani. Kedua, mengingatkan kepada para praktisi kesehatan bahwa pada hakikatnya yang menyembuhkan penderita dari penyakitnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanyalah sebagai perantara, bukan pemberi kesembuhan yang hakiki. Allah lah yang menentukan kesembuhan seseorang. Segala sesuatu terjadi hanya atas izin Allah. Dengan demikian, para praktisi kesehatan pun akan selalu memohon kepada Allah untuk memberi kesembuhan kepada pasien, dan mereka pun insya Allah akan terhindar dari sikap sombong dan membanggakan diri. Yang selanjutnya, kisah sakit Nabi Ayub. Jika kita membicarakan tentang penyakit, maka kita akan teringat atau bahkan mengenang kisah penyakit yang diderita Nabi Ayub alaihi wasallam. Kesabaran dan keteguhan hatinya kemudian diabadikan dalam Al-Quran sebagai contoh orang yang sabar dalam menghadapi penyakit. Seberat apapun itu, Nabi Ayub disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang paling sabar. Ia dicoba oleh Allah dengan penyakit aneh, sekujur tubuhnya hancur dan membusuk. Bukan hanya itu, luka di sekujur tubuhnya dikerumuni belatung. Akibat ia dipencilkan oleh masyarakat, termasuk oleh istri yang selama ini mendampinginya. Ia dibuang jauh di luar perkampungan, di sebuah pegunungan. Ia hidup di dalam sebuah gua yang gelap dan sepi. Di dalam gua itu, Nabi Ayub menghabiskan waktunya seorang diri. Di dalam kesendiriannya inilah Nabi Ayub pernah bersumpah bahwa seandainya Allah memberikan kesembuhan, maka niscaya ia akan mencambuk istrinya karena tega membuang dirinya di tempat yang sepi. Nabi Ayub minum dan mandi dari air, dan tiba-tiba ia merasakan perubahan yang amat besar di dalam dirinya. Ia tidak menyaksikan lagi luka di dalam dirinya, dan sahabat-sahabat belatungnya tiba-tiba menghilang entah kemana. Bahkan bekas-bekas luka pun tidak tampak pada diri Nabi Ayub. Ia lalu bersujud kepada Allah dan bersyukur atas berakhirnya cobaan yang ia alami. Kisah hidup Nabi Ayub mengajarkan kepada kita betapa penyakit dan kondisi sakit tidak menghalangi untuk tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beribadah kepada Allah tidak bisa gugur lantaran seseorang terkena sakit. Meskipun sakit, seseorang tetap berkewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, hikmah saat terkena sakit. Setiap orang pasti pernah mengalami sakit, apakah itu sakit ringan atau sakit berat. Namun baik ringan maupun berat, setiap orang berbeda dalam menyikapinya. Bagi sebagian orang, sakit ringan bisa dirasakan begitu menyiksa sehingga terlihat lebih berat dari semestinya. Akan tetapi, bagi sebagian lagi, sakit berat bisa dirasakan ringan jika hati menerimanya dengan ikhlas. Ada anak muda yang terlihat menderita gara-gara jerawat tumbuh di wajahnya. Ia tidak mau keluar rumah karena malu memiliki jerawat yang mengganggu penampilannya. Akan tetapi, ada juga orang yang diberi penyakit berat tetapi ia tetap tegar dengan penderitaannya. Ia tetap beraktivitas seolah-olah tidak merasa sedang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, "Aku mengagumi seorang mukmin karena selalu ada kebaikan dalam setiap urusannya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga di dalamnya ada kebaikan. Jika ditimpa musibah, ia berserah diri dan menjalankannya dengan sabar, bahwa di dalamnya ada kebaikan pula." Dalam hadis ini, Rasulullah menjelaskan dua keadaan yang ada di dalam manusia, yaitu kesenangan dan kesedihan. Dua keadaan itu dapat membedakan mana yang termasuk orang beriman dan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman akan selalu bersyukur ketika mendapatkan kesenangan dan selalu bersabar ketika mendapatkan musibah. A. Sakit menggugurkan dosa. Penyakit yang diderita oleh seorang hamba akan menjadi sebab diampuninya dosa yang telah dilakukan, termasuk dosa-dosa setiap anggota tubuh. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap getaran pembuluh darah dan mata adalah karena dosa, sedangkan yang dihilangkan Allah dari perbuatan itu lebih banyak lagi." Ini adalah hikmah terpenting sebab diturunkannya sakit dan musibah. Dan hikmah ini sayangnya tidak banyak diketahui oleh saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Setiap kali mendengar manusia ketika ditimpa sakit musibah malah mencaci maki, berkeluh kesah, bahkan yang lebih parah meratapi nasib dan berburuk sangka dengan takdir Allah. Padahal apabila mereka mengetahui hikmah di balik semua ini, maka sebenarnya sakit dan musibah terasa ringan.
Disebabkan banyaknya rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Rasulullah juga pernah bersabda, tidaklah menimpa seorang mukmin rasa sakit yang terus-menerus, kepayahan, penyakit, dan juga kesedihan, bahkan sampai kesusahan yang menyusahkan, melainkan akan dihapuskan dengan dosa-dosanya. Rasulullah juga menegaskan bencana senantiasa menimpa orang mukmin dan mukminah pada dirinya, anaknya, dan hartanya, sehingga ia berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada kesalahan pada dirinya. Karena itu Rasulullah berpesan, janganlah kamu mencaci maki penyakit demam, karena sesungguhnya dengan penyakit itu Allah akan menghapuskan dosa-dosa anak Adam sebagaimana tungku api menghilangkan kotoran-kotoran besi. Walaupun demikian, apabila seorang mukmin ditimpa suatu penyakit, tidaklah meniadakan usaha ikhtiar untuk berobat. Tidak berarti bahwa adanya kesempatan yang baik saat seseorang diberi sakit karena mendapat posisi istimewa di mata Allah, lantas ia enggan untuk berikhtiar mengobati penyakitnya. Rasulullah bersabda, Allah tidak menurunkan penyakit, melainkan pasti menurunkan obatnya. Bahkan Rasulullah memberi penegasan, sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada apa-apa yang haram. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan penyakit kalian pada apa-apa yang diharamkan atas kalian. Nah, sakit mendatangkan pahala. Sebenarnya, sehat dan sakit itu sama, sebagaimana halnya susah dan sedih, gembira. Yang B, sakit mendatangkan pahala. Sebenarnya sehat dan sakit itu sama, sebagaimana halnya susah dan sedih, gembira dan bahagia, kaya dan miskin, semuanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menerimanya, karena manusia selalu diuji dalam hal yang ia sukai atau yang tidak disukainya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal ini dalam firman-Nya dalam surat Al-Anbiya ayat 35, kami Allah akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan kepada kami, juga kalian akan kembali. Ibnu Jarir juga mengatakan bahwasanya cobaan-cobaan seperti tersebut di atas yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, agar manusia menjadi sadar akan kembali berserah diri kepada Allah serta bertaubat atas segala dosa yang mereka perbuat. Rasulullah bersabda, tiadalah tertusuk duri atau benda yang lebih kecil dari itu pada seorang muslim, kecuali akan ditetapkan untuknya 1 derajat dan dihapuskan untuknya 1 kesalahan. Orang sakit memperoleh pahala dari Allah disebabkan karena rasa sakit akan mendatangkan ibadah hati berupa rasa takut kepada Allah. Orang sakit akan memiliki bayangan tentang penderitaan dan kematian, sehingga hal ini akan menjadikannya kiat takut dan kian mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak musibah yang menyebabkan seorang hamba menjadi istiqomah dalam agamanya, beralih mendekat kepada Allah, menjauhkan diri dari kesatuan. Amat banyak hamba yang setelah ditimpa sakit ia mau memulai bertanya persoalan agamanya, mulai mengajarkan sholat dan berbuat kebaikan yang kesemua itu tak pernah ia lakukan sebelum menderita sakit. Maka sakit yang dapat memunculkan ketaatan pada hakikatnya merupakan kenikmatan baginya. Yang C, sakit melatih rohani. Memiliki penyakit atau berada di dalam kondisi sakit pada hakikatnya akan bisa mengantarkan seseorang untuk bisa melatih rohaninya. Sakit bisa menjadi media bagi seseorang melenyapkan sifat sombong dan bangga diri, hati pencari riba Allah. Ibnu Qayyim berkata, kalau tidak ada cobaan dan musibah dunia, niscaya seorang hamba akan tertimpa penyakit sombong, ujub, congkak, dan kerasnya hati, yang semua itu adalah sebab kehancurannya di dunia dan akhirat. Apabila seorang hamba bersabar dan imannya tetap tegar, maka akan ditulis namanya dalam daftar orang-orang yang sabar. Boleh jadi penyakit yang menimpa kita merupakan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu cara untuk mengetahui kadar keimanan kita. Artinya seseorang tidaklah terbukti beriman jika ia tidak tahan terhadap ujian yang menimpanya.
Banyak terbukti ketika seseorang dalam keadaan kritis, ketika para dokter sudah angkat tangan, namun dengan permohonan yang sungguh-sungguh kepada Allah ia dapat sembuh dan sehat kembali. Dan ibadah ini tak akan bisa terwujud dengan utuh dan sempurna jika seseorang tidak dalam keadaan kritis. Yang ketiga, kemudahan bersuci bagi orang sakit. Syariat Islam dibangun di atas kemudahan, artinya praktik ibadah dalam Islam kadang-kala dapat berubah karena adanya perbedaan kondisi. Karenanya Allah telah memberikan kemudahan atas orang-orang yang memiliki uzur dari ibadahnya sesuai dengan uzurnya masing-masing, agar mereka dapat melakukan ibadahnya tanpa ada kesulitan dan keberatan. Yang A. Wudhu orang sakit. Secara etimologis, wudhu berarti kebaikan. Dalam terminologi syariah, wudhu adalah menggunakan air yang suci dengan membasuh dan mengusap pada anggota badan yang 4, yaitu wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Dalilnya adalah surat Al-Maidah ayat 6, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Jika pasien tidak membersihkan badan, pakaian, dan tempat, serta tidak ada orang lain yang membantunya, menurut para ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, ia tetap mengerjakan sholat dengan keadaan darurat serban najis karena ia telah terbebas dari tanggung jawab bersuci. Akan tetapi ia wajib mengulanginya jika sudah sehat. Yang B. Mandi junub orang sakit. Secara etimologis bermakna mengalirkan. Dalam terminologi syariah, mandi junub bermakna mengalirkan air ke seluruh badan dengan niat tertentu. Adapun dalilnya wajibnya mandi junub adalah dalam surat Al-Maidah ayat 6, apabila kamu dalam keadaan junub, maka bersesucilah. Di samping itu ada dalam surat An-Nisa ayat 43, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Sebagai gantinya ia bisa berzikir dengan bacaan apapun selain Al-Quran, atau diperbolehkan juga berdoa walaupun doa-doa itu terambil dari Al-Quran. Misalnya bacaan shalawat Nabi, Asmaul Husna, tahlil, tasbih, istighfar, atau doa para nabi yang bermaktub dalam Al-Quran atau sebagainya. Yang C. Tayamum orang sakit. Seperti tersebut dalam surat Al-Maidah ayat 56, fungsi utama tayamum adalah sebagai ganti dari wudhu apabila tidak ada air untuk berwudhu. Tayamum secara etimologis adalah bermaksud dalam pengertian syariah, tayamum adalah menyampaikan atau meletakkan debu suci pada wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari A. Wudhu, B. Mandi junub, C. Membasuh anggota badan dengan syarat-syarat tertentu. Hadis sahih riwayat Muslim menyebutkan, dijadikan bagi kami umat Nabi Muhammad SAW permukaan bumi sebagai tahur atau sesuatu yang digunakan untuk bersuci, tayamum, jika kami tidak menjumpai air. Adapun syarat tayamum adalah hal-hal yang harus terpenuhi sebelum dilakukan proses tayamum. Syarat tayamum ada 5, yaitu ada uzur karena perjalanan atau sakit. Yang kedua, masuknya waktu sholat. Yang ketiga, mencari air. Yang keempat, tidak dapat memakai air atau ada air tapi tidak cukup. Yang kelima, debu yang suci dan halus. Tidak semua orang sakit diperbolehkan untuk melakukan tayamum, hanya dalam kondisi dan keadaan tertentu saja yang diperbolehkan untuk melakukan tayamum sebagai pengganti wudhu maupun mandi junub. Adapun kaitannya dengan orang sakit, maka ia diizinkan untuk melakukan tayamum jika mengalami hal-hal sebagai berikut. Pertama, dinyatakan oleh dokter menurut keyakinan pasien sendiri bahwa sentuhan air berbahaya bagi kesehatannya atau memperlambat proses penyembuhannya.
Yang kedua, tidak keluar secara fisik pergi ke tempat berwudu atau adanya kesulitan lainnya. Yang ketiga, sebagian atau keseluruhan anggota badan yang wajib dibasuh untuk wudu tidak boleh terkena air seperti ada balutan atau gips, luka, dan lain-lain. Yang keempat, kesulitan mendapat air, misal air di rumah sakit sangat terbatas atau bahkan kehabisan karena macetnya saluran air atau antrian panjang di tempat berwudu sedangkan waktu sholat sudah hampir habis. Nah, yang keempat itu sholatnya orang sakit. Sholat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah mukalaf atau harus dikerjakan baik bagi mukimin maupun dalam perjalanan. Sholat merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Islam didirikan atas 5 sendi. Salah satunya adalah sholat, sehingga barang siapa mendirikan sholat maka ia mendirikan agama Islam, dan barang siapa meninggalkan sholat maka ia meruntuhkan agama Islam. Nah, yang A itu sholat dengan berdiri. Orang sakit atau pasien dalam sebuah rumah sakit yang masih mampu untuk berdiri dan tidak mengkhawatirkan sakitnya bertambah parah lantaran ia berdiri, maka wajib bagi dirinya untuk melaksanakan sholat dengan cara berdiri. Jangan karena alasan sakit lantas seseorang bisa dengan mudahnya tidak mau berdiri saat melaksanakan sholat. Ia tentu tidak dibenarkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Yang B, sholat dengan duduk. Dalam kondisi orang sakit atau pasien di rumah sakit tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, maka ia bisa sholat dengan duduk. Nabi SAW bersabda, sholatlah dengan berdiri. Jika engkau tidak mampu dengan berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Jika engkau tidak mampu dengan duduk, maka sholatlah dengan berbaring. Yang C, sholat dengan berbaring. Sholat dengan berbaring dilakukan bagi pasien yang tidak mampu sholat dengan berdiri ataupun duduk. Adapun tata caranya adalah: yang pertama, berbaring. Yang kedua, berniat sholat dan kemudian menjalankan semua rukun aturan wajib sholat. Yang ketiga, ketika ruku sedikit menundukkan kepala ke arah dada. Yang keempat, ketika sujud menundukkan kepala lebih menunduk daripada ketika ruku. Yang kelima, selanjutnya meneruskan rukun sholat sampai salam dalam posisi berbaring. Lalu D, sholat dengan telentang. Apabila pasien tidak mampu melakukan sholat dengan duduk ataupun berbaring, maka ia bisa melakukan sholat dengan telentang. Yang E, sholat dengan isyarat. Jika pasien tetap tidak bisa melakukan sholat dengan semua keringanan di atas, maka cara yang terakhir adalah sholat dengan isyarat. 5. Puasanya orang sakit. Puasa menurut bahasa adalah menahan diri dari sesuatu baik dari makanan atau berbicara. Menurut bahasa Arab, orang menahan diri untuk tidak berbicara juga disebut berpuasa. Adapun puasa menurut agama, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, mulai dari terbitnya fajar, masuknya waktu subuh, hingga terbenamnya matahari, masuknya waktu maghrib. Lalu yang A, memahami jenis penyakit. Orang sakit termasuk orang yang istimewa sehingga diperbolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Sakit yang membolehkan berbuka adalah sakit yang menyebabkan si penderita tidak mampu lagi untuk melaksanakan puasa, atau bila ia berpuasa justru memperparah kondisinya, memperlambat kesembuhannya, atau bahkan dikhawatirkan menyebabkan kematian. Nah, puasa penderita mah. Salah satu penyakit yang menyebabkan masalah bagi orang berpuasa adalah penyakit mah. Penyakit mah disebabkan tingginya asam lambung sehingga melukai dinding lambung sendiri. Tingginya cairan lambung ini bisa memaksa otot-otot lambung berkontraksi sehingga menyembuhkan rasa perih dan mual. Selain itu, tingkat keasaman pada penderita mah biasanya sangat ekstrim, yaitu 1 pH. Jika asam lambung ini sampai pada usus, maka akan bercampur dengan cairan usus yang bersifat basa dan menimbulkan gas yang membuat perut menjadi kembung. Lalu 2. Puasanya penderita jantung. Bagi para pengidap penyakit yang ketergantungan dengan jadwal rutinnya untuk minum obat, pada prinsipnya tidak menjadi masalah untuk berpuasa. Justru hal ini dapat memberi pengaruh positif. Kenapa bisa begitu? Karena saat berpuasa tidak hanya dituntut untuk menahan lapar dan haus saja, tetapi juga mengendalikan emosi. 3. Puasa penderita diabetes, hipertensi, asma, dan PPOK. Penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, asma, dan PPOK. PPOK itu penyakit paru obstruktif kronik. Sebenarnya tidak masalah menjalankan ibadah puasa, yang penting adalah menjalankan pola hidup yang baik selama menjalankan puasa. Lalu puasa penderita hepatitis. Bagi penderita penyakit hepatitis sebenarnya bisa melakukan ibadah puasa, hanya saja untuk penderita jenis penyakit ini harus memperhatikan hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan selama menjalankan ibadah puasa.
B. Sakitnya lanjut usia. Berdasarkan ijma kaum muslimin, seseorang yang lanjut usia sudah tidak mampu lagi untuk berpuasa, baik pada bulan Ramadan atau lainnya, dibolehkan untuk tidak berpuasa dan tidak diwajibkan untuk mengkodonya, melainkan ia harus membayar fidyah yang diberikan pada orang-orang miskin. Lalu C. Ibu hamil dan menyusui. Puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang sehat dan tidak mengalami kesulitan menjalankannya. Bagi yang mengalami kesulitan, termasuk wanita hamil, boleh tidak berpuasa apabila menurut petunjuk dokter puasa membahayakan diri sang ibu atau bayi dalam kandungan. Bagi wanita hamil yang demikian, semua ulama sepakat diperbolehkan meninggalkan puasa. Namun, para ulama masih berbeda pendapat tentang qada atau fidyah yang bersangkutan. Lalu ketentuan membayar fidyah. Inti pembayaran fidyah adalah mengganti satu hari puasa yang ditinggalkan dengan memberi makan satu orang miskin. Namun model pembayarannya dapat diterapkan dengan dua cara. Pertama, memasak atau membuat makanan. Kemudian mengundang orang miskin sejumlah hari-hari yang ditinggalkan selama bulan Ramadan. Yang kedua, memberikan kepada orang miskin berupa makanan yang belum dimasak. Alangkah lebih sempurna lagi jika juga diberikan sesuatu untuk dijadikan lauk. Yang waktu pembayaran fidyah. Seseorang dapat membayar fidyah pada hari itu juga ketika dia dapat melaksanakan puasa atau diakhirkan sampai akhir terakhir bulan Ramadan, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik ketika ia masuk usia tua. Nah, hutang puasa orang meninggal dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meninggal dan dia masih memiliki tanggungan puasa, maka walinya wajib mempuasakannya. Lalu hajinya orang sakit. Menunaikan ibadah haji adalah sesuatu yang amat dirindukan oleh setiap umat Islam, bahkan oleh yang telah menunaikan berkali-kali pun. Karena itu bagi yang dimudahkan Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji tahun ini agar menggunakan kesempatan emas itu dengan sebaik-baiknya, sebab belum tentu kesempatan menunaikan ibadah haji itu datang kembali. Orang yang berhaji tentu ingin ibadahnya hajinya berjalan lancar. Selain dibutuhkan kesiapan mental dan spiritual, juga dituntut kesiapan fisik yang matang. Hal ini karena ibadah haji merupakan salah satu ibadah yang cukup menguras tenaga. Tawaf atau berjalan mengelilingi Ka'bah, sa'i atau berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 putaran, dan melempar jumrah yang membutuhkan waktu untuk perjalanan dan berdesak-desakan merupakan gambaran betapa kondisi kesehatan prima sangat dibutuhkan untuk kelancaran jalannya ibadah haji. Lalu sakit sebelum berangkat haji. Semua orang tentu mengharapkan kelancaran dalam banyak hal, termasuk kelancaran dalam menjalankan ibadah haji. Tapi bagaimana misalnya jika sebelum berangkat haji kita kemudian sakit? Dalam konteks ini tentu semua berpulang pada jenis penyakit yang diderita oleh calon jamaah haji. Jika sakit yang dimaksud adalah sakit ringan seperti pilek, batuk, dan sebagainya, maka tidak menjadi masalah karena bisa ditangani dengan cara berkonsultasi kepada dokter dan meminum obat yang dianjurkan oleh dokter. Namun, jika tiba-tiba seseorang jatuh sakit yang memungkinkan sakitnya itu berat dan tidak bisa diharapkan kesembuhan atas penyakitan itu, maka dia harus mengangkat seseorang untuk mewakilinya melaksanakan haji selagi dia mempunyai harta untuk keperluan haji tersebut. Nah, yang C, menghajikan orang sudah meninggal. Masalah menghajikan orang lain, para ulama berbeda pandangan. Ada yang mengatakan bahwa boleh menghajikan orang lain dengan syarat bahwa orang tersebut telah meninggal dunia dan belum melakukan ibadah haji, atau karena sakit berat sehingga tidak memungkinkan melakukan ibadah haji namun ia kuat secara finansial. Ulama Hanafi mengatakan orang yang sakit atau kondisi badannya tidak memungkinkan melaksanakan ibadah haji namun mempunyai harta atau biaya untuk haji, maka ia wajib membayar orang lain untuk menghajikannya. Apabila sakitnya kemungkinan susah disembuhkan, ia wajib meninggalkan wasiat agar dihajikan. Lalu hidup sehat ala Rasulullah. Sebagai seorang muslim, tidak ada tokoh yang patut dan layak untuk diteladani dalam segala apapun kecuali Rasulullah SAW. Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap
rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Apa yang ada di dalam diri Rasulullah adalah contoh yang harus ditiru dan diamalkan. Cara hidupnya juga mencerminkan cara hidup yang sehat. Aktivitas harian Rasulullah. Para pakar kesehatan menyatakan bahwa udara sepertiga malam terakhir sangat kaya dengan oksigen dan belum terkotori oleh zat-zat lain, sehingga sangat bermanfaat untuk optimalisasi metabolisme tubuh. Hal ini jelas sangat besar pengaruhnya terhadap vitalitas seseorang dalam aktivitasnya selama seharian penuh. Rasulullah setiap subuh selalu mendapat asupan udara segar. Lalu yang B, pola makan Rasulullah. Rasulullah SAW membuka menu sarapannya dengan air dingin yang dicampur dengan madu. Dalam Al-Quran, madu merupakan syifa atau obat yang diungkapkan dengan isim nakirah, menunjukkan arti umum dan menyeluruh. Pada dasarnya madu bisa menjadi obat atas berbagai penyakit. Madu berfungsi untuk membersihkan lambung, mengaktifkan usus-usus, dan menyembuhkan sembelit, wasir, luka bakar, dan peradangan. Lalu olahraganya Rasulullah SAW mentradisikan beberapa olahraga bagi kaum muslimin di zaman beliau. Olahraga ini dilakukan tak hanya agar badan kuat, tapi agar hati juga memperoleh kegembiraan. Setidaknya ada 6 jenis olahraga yang familiar di zaman Rasulullah dan beliau melakukannya: lari, bela diri, memanah, bermain anggar, naik kuda, berburu. Yang D, mengendalikan perkara hati. Salah satu rahasia kesehatan Rasulullah adalah bisa menanamkan perkara hati yang baik. Di antaranya adalah Rasulullah mengajarkan kepada kita agar tidak membiasakan atau menghindari marah. Suatu riwayat menceritakan bahwa seorang utusan dari Bani Nadir menemui Rasulullah untuk minta nasihat yang pendek, dan dengan melaksanakan nasihat pendek itu ia ingin masuk surga sehingga terlepas dari siksa neraka. Nabi memberi nasihat pendek: jangan marah. Ulangi nasihatmu ya Rasulullah. Jangan marah. Sekali lagi Rasulullah, jangan marah. Jika rasa marah tumbuh, segeralah dihilangkan. Salah satu caranya dengan mengubah posisi. Misalnya jika marah timbul ketika sedang berdiri, maka duduklah. Ini 8 doa-doa pilihan para nabi. Yang pertama, doa Nabi Adam memohon ampunan dosa. Robbana dolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-Araf ayat 23. Yang kedua, doa Nabi Nuh mohon kesabaran mendidik anak. Rabbi ini a'udzubika an as'alaka malaisya libihi ilmun wa ila tahfir lil wa tarhami akun minal khosirin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari memohon kepada Engkau sesuatu yang aku tiada mengetahui hakikatnya, dan sekiranya Engkau tidak memberi ampun kepadaku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Doa Nabi Hud mohon ketabahan hadapi umat. Ini tawakaltu Allahi Rabbi wa Rabbukum mamin dabatin illa huwa ahizun bina syiyatiha inna Rabbi ala syiratim mustaqim. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu, tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus. Surat Hud ayat 56. Doa Nabi Syuaib mohon keadilan. Rabbana tabainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatina. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak adil, dan Engkaulah memberi keputusan yang sebaik-baiknya. Doa Nabi Ibrahim memohon keturunan soleh. Rabbi alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'ai Rabbana lil walidiya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doaku. Ya Tuhan kami, berilah keampunan kepadaku dan doa ibu bapakku dan sekali orang yang
mukmin pada hari berlangsungnya hisab. Cukup sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.